Sore teman-teman, aku mau ngomong sesuatu. Namanya takdir, namanya kodrat, ya itu sudah ditentukan sama Tuhan, dan manusia itu tinggal jalanin. Jadi kalau kita ingin mengubah sejarah, ya kita harus mengubah diri kita sendiri. Belajar dari sejarah, belajar dari masa lalu, sekarang, dan itu akan menentukan masa depan kita. Kita itu, setiap orang bisa menciptakan kehidupan sendiri, mengubah. Kita belajar dari leluhur kita. Ada raja, ada ratu, ada para dewa, para dewi, para nabi. Walaupun kita beragama beda, tapi kita harus menghargai leluhur kita. Kita harus mencintai tanah air kita. Tanah Nusantara itu warisan leluhur kita yang harus kita jaga. Gak cuman yang kita lihat aja, tapi juga ilmunya yang kita jaga, yang kita perlu pelihara. Dan takdir saya itu jadi leader, jadi mentor secara spiritual, secara ilmu alam. Mau suka gak suka, terima gak terima, ya nanti pada akhirnya kita ketemu juga. Bahwa tadi itu sudah bagian dari hidup kita. Dan yang saya cari orang-orang yang punya ketulusan, orang-orang yang punya hati nurani, orang yang ikhlas, mau mengubah hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga untuk Nusantara. Nusantara itulah harta amanah dari leluhur kita yang kita harus jaga, kita rawat. Kenapa kita harus jaga, harus rawat? Karena sebagian orang-orang sekarang itu udah ada yang tidak yakin kepada leluhurnya, sudah jauh melenceng dari ketentuan Tuhan, udah nggak inget. Walaupun mereka tiap hari teriak-teriak Allah, 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 tapi secara rohani mereka itu udah nggak kenal sama yang disebut itu. Mereka nggak kenal diri sendiri, tapi juga nggak kenal sama Gusti Allah yang gawe urip. Pada intinya yang mereka kejar itu keserakahan, hawa nafsu, semua, mau dari harta, wanita, apapun itu. Mereka itu tega untuk mengorbankan saudaranya sendiri, asalkan mereka itu puas. Di luar sana banyak yang mengincar Nusantara. Di luar sana itu banyak anak cucunya itu yang sekarang rela menggadaikan harga dirinya untuk bersekutu dengan asing. Untuk apa? Agar Nusantara ini di genggaman mereka. Mereka itu jajah lewat agama, jajah lewat budaya, dijajah lewat HAM, lewat budaya LBGT. Kayak itu memang udah ibaratnya kita dijajah secara lahiriah dan batiniah. Yang paham yang dijajah agama itu, makanya kebanyakan mereka mau mendirikan negara khilafah, negara Islam, karena mereka itu menurut mereka bahwa yang gak sama dengan agama mereka itu udah halal untuk dihilangkan. Banyak ceramah-ceramah di masjid-masjid itu yang mengajari untuk menyakiti, membenci orang lain. Sampai orang Cina dikatakan dajjal, wajib dihalalkan. BKI bangkit lagi. Itu kebanyakan ceramah-ceramah di masjid dimanapun, mulai dari YouTube itu semua ada. Dan kita ini nih jadi benteng terakhirnya Nusantara. Karena kita apa? Karena kita masih menghargai leluhur kita, masih mencintai tanah air kita. Itu yang penting. Di luaran sana itu walaupun sepintar apapun, walaupun dia S3, S4, S5 sekalipun, mereka yang diberikan mereka itu cuma duniawi. Mereka gak ingat Tuhan.
Mereka itu nggak ingat sama leluhur mereka. Makanya mereka itu yang diincar banget, mereka itu cuman hidup enak nyaman tapi lupa dengan hakikat kehidupan. Yang satu lagi cita-citanya pengen negara khilafah, ingin membasmi PKI, membunuh Dajjal yang dari Cina. Sebenarnya itu cucian otak. Mereka itu udah nyuci otak orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gak ngerti, yang gampang dibohongi. Dan kalian itu udah dikasih petunjuk bahwa kalian itu udah dikasih sesuatu untuk menemukan jati diri, agar kalian itu bisa menjalankan amanah leluhur, menjaga, merawat Nusantara ini. Tapi kalau hati kalian masih dirasuki keserakahan, ingin ibaratnya nafsu kalian itu kalian gak bisa meredamnya, maka kalian itu sama kayak mereka, sampah, gak berguna. Yang aku butuhkan sekarang itu orang-orang yang mencintai Nusantara, lahir batin, yang mau berkorban, yang mereka ibaratnya mau mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Gak cuma diri sendiri, tapi kita mau mengubah sejarah. Saya sudah mengubah diri saya sendiri menjadi lebih baik lagi. Saya mau mengubah sejarah. Saya yakin Tuhan itu selalu bersama kita. Kalau niat saya baik, Allah itu pasti mengijabah. Kalau niat saya baik, alam itu pasti akan memberikan jalan, memberi dukungan. Dan saya butuh orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang mau membawa terang untuk orang lain, yang mau menjaga, merawat Nusantara ini. Gak cuman hartanya, tapi juga keilmuannya. Rata-rata kalian yang ngincar harta amanah itu cuman apa? Ngincar kekuasaannya, ngincar hartanya, mau buat kepentingan pribadi kan? Kalau kalian cita-cita cuman buat kayak gitu, jangan mimpi. Kalau bukan takdirnya, bukan kodratnya, bukan ibaratnya punya benar-benar hati yang benar-benar seperti leluhur kalian. Kalau kalian belum namanya sampai kesempurnaan, belum sampai ke kesucian, kalian itu nggak bakalan bisa namanya menemukan yang kesejatiannya Nusantara, kesejatiannya tanah Jawa. Nih, kita kasih tahu sama kalian yang merasa pengen masih ngejar harta amanah, masih ini itu. Belajar lagi ke jati diri, temukan jati diri, capai kesempurnaan, capai kesucian, sama seperti leluhur kalian dulu. Maka kalian bisa mengubah diri kalian sendiri dan juga bisa mengubah sejarah. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya sudah melakukannya, saya sudah menjalaninya, makanya saya bisa ngajari kalian. Kalau saya belum melakukannya, belum mengalaminya, namanya itu saya bohong. Namanya ilmu kasunyatan orang Jawa, orang Nusantara, leluhur kita dulu. Gak cuman orang Jawa, semua leluhur kita itu sama. Itu keyakinannya kepada Tuhan, belajarnya dari alam. Alam ngajarin keras, ada sedih, ada susah, ada senang, terima. Itulah hakikat kehidupan yang akan ngajarin kita ilmu kehidupan. Bukan ilmu kebal, ilmu santet, itu mah ilmu kacangan. Bagi saya itu ilmu kacangan. Jin-jin, ilmu jin itu ilmu kacangan. Ilmu sejati, ilmu rasa yang membawa kita itu apa? Menjadi lebih baik lagi. Kita itu bisa mengubah diri kita. Kita juga bisa mengubah sejarah. Itu yang leluhur kalian itu tinggalkan sebagai ilmu.
dari nabi, dari dewa, dari dewi, dari raja, dari ratu, semuanya sama ilmunya. Belajar dari alam, belajar dari kehidupan, dari nol sampai kalian itu mencapai kesempurnaan, sampai mencapai kesucian. Baru kalian itu bisa mengubah diri kalian, mengubah sejarah. Aku butuh orang yang punya hati nurani. Untuk apa? Untuk Nusantara ini, untuk menjaga harta amanah. Kalian nanti akan tahu sendiri kalau kalian mau di jalan kebenaran, di jalan Tuhan. Tapi kalau kalian serakah mengharapkan yang bukan hak kalian, ibaratnya cuma mikirin harta amanah tapi tidak mau berkorban, tidak mau ibaratnya belajar mengenal jati diri, mengenal leluhurnya secara rohani, secara ini. Tidak mau belajar tentang kehidupan, tentang hakikat dari yang kita alami ini. Jangan mengharapkan apa-apa. Karena Nusantara itu haknya anak cucu yang benar-benar